Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian semua untuk hari ini? Baik, Bu. Apa ada yang sakit? Semua hadir, Bu. Ya, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Doa dipimpin oleh Silviana Inaki. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa selesai. Ya, sebelum lanjut pada materi, Ibu akan melakukan absensi untuk mengecek kehadiran kalian pada pagi hari ini. Trifonia Siki, Hadir, Bu. Delviana Motu, Hadir, Ibu. Tersiana, Hadir, Bu. Silviana, Hadir, Bu. Ferdiana, Hadir, Ibu. Muhammad Fadli Umar. Hadir Ibu. Ya, semua hadir ya. Hadir, Bu. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Anak-anak, ketika kita bangun pagi, terus cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, atau mandi, kulit kita akan terasa dingin atau panas? Dingin. Mengapa kulit kita terasa dingin? Saya, Bu. Ya, silakan. Kulit kita terasa dingin karena adanya terjadi perpindahan kalor, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, kulit kita terasa dingin karena terjadi perpindahan kalor dari air ke kulit kita, di mana air di pagi hari memiliki suhu yang dingin. Jadi, ketika kita bangun pagi, terus cuci muka, cuci kaki, cuci tangan atau mandi, perpindahan kalor tersebut akan sampai pada kulit kita sehingga kulit kita akan terasa dingin. Ya, jadi anak-anak, ada yang tahu pengertian dari suhu dan kalor? Tidak tahu, Bu. Ya, jadi Lupa, suhu Ibu. merupakan tingkatan atau derajat panas dinginnya suatu benda. Sedangkan kalor merupakan suatu bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kita lanjutkan pada materi yang pertama, suhu. Ya, jadi suhu sering disebut juga temperatur, yaitu besaran yang dapat menunjukkan derajat panas dinginnya suatu benda. Jadi panas dinginnya suatu benda dapat dirasakan oleh tangan kita. Namun tangan kita tidak dapat mengetahui dengan pasti berapa derajat panas dinginnya dari suatu benda. Jadi alat ukur untuk mengukur suhu yaitu termometer. Nah, di sini termometer terbuat dari labu kaca berskala yang diisi dengan cairan yang dapat menguap secara linear jika terjadi kenaikan suhu. Nah, cairan yang digunakan untuk termometer adalah raksa atau alkohol. Jadi ketika suhu naik, maka cairan yang ada dalam labu kaca akan memuai dan naik ke dalam pipa kaca sempit. Nah, pertambahan volume kecil dapat memberikan kenaikan suhu yang cukup besar pada pipa kaca sempit sehingga kenaikan suhu mudah diamati. Ya, kita lanjut pada materi macam-macam skala termometer. Termometer memiliki 4 jenis skala, yaitu yang pertama skala Celsius, skala Fahrenheit, skala Reaumur, dan skala Kelvin. Skala Celsius ditetapkan oleh seorang ahli yang bernama Anders Celsius pada tahun 1701 sampai 1744, dan ia menetapkan titik tetap bawah pada angka 0 derajat dan titik tetap atas pada angka 100 derajat, dan kedua titik tetap itu dibagi menjadi 100 satuan. Yang kedua, skala Fahrenheit. Skala Fahrenheit ditetapkan oleh seorang ahli yang bernama Gabriel Fahrenheit pada tahun 1686 sampai 1836. Gabriel Fahrenheit menetapkan titik tetap bawah pada angka 32 derajat dan titik tetap atas pada 212 derajat. Dan kedua titik tetap itu dibagi menjadi 180 satuan.
Yang berikut skala Reaumur. Skala Reaumur ditetapkan oleh seorang ahli yang bernama Rein Anthony Virchow de Reaumur pada tahun 1683 sampai 1757. Ia menetapkan titik tetap bawah pada angka 0 derajat dan titik tetap atas pada 80 derajat. Dan kedua titik tetap itu dibagi menjadi 80 satuan. Skala Kelvin. Skala Kelvin ditetapkan oleh seorang ahli yang bernama William Thomson atau yang sering dikenal dengan Lord Kelvin. Lord Kelvin ini menetapkan titik tetap bawah pada angka 273 derajat dan menetapkan titik tetap atas pada angka 373 derajat. Jadi, kedua titik tetap itu dibagi menjadi 100 satuan. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah, Ibu. Ya. Ibu akan menunjukkan kalian sebuah video mengenai konsep suhu dan kalor. Silahkan kalian memperhatikan video ini secara seksama. Mengenai suhu dan kalor. Cobaan 1. Alat dan bahan. Piring atau wadah lainnya. Lilin. Gelas plastik kosong. Gelas plastik berisi air. Korek api. Cara membuat. Pertama-tama, letakkan lilin di atas piring dan nyalakan lilin menggunakan korek. Ambil gelas plastik kosong dan letakkan di atas api. Perhatikan apa yang terjadi. Gelas menjadi meleleh dan bolong. Mengapa gelas menjadi bolong? Karena plastik tidak bisa menyerap kalor atau panas sehingga meleleh. Baik anak-anak, setelah kalian menonton video tadi, apa kalian sudah paham? Tahu, Ibu. Baik. Ini apa ada yang bisa menjelaskan kembali mengenai materi yang sudah kita pelajari tadi? Saya, Ibu. Ya, silakan. Baik, yang saya pahami di sini tentang suhu. Suhu merupakan derajat panas benda dan kalor merupakan bentuk energi panas. Ya. Jadi suhu itu merupakan tingkatan atau derajat panas dinginnya suatu benda. Sedangkan kalor itu merupakan suatu bentuk energi yang dihasilkan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Baik, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa soal dan silahkan kalian mengerjakan soal ini. Ya, Ibu akan memberikan kalian waktu 1 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Baik, Bu. Ya, apakah kalian sudah mengerjakan soal-soal tersebut? Sudah, Ibu. Ya, satu orang mengumpulkan tugas ke depan. Ya, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis termometer dan penguaian zat. Dan tugas untuk kalian, silahkan kalian mengerjakan tugas di halaman 180. Baik, Bu. Ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu meminta salah satu siswa memimpin kita dalam doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas Devi yang sudah memimpin kita dalam doa.
Sekian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu.